Halo adik-adik, selamat datang di Lab Genius di sesi keempat. Nah, apa sih materi kita di sesi keempat kali ini? Ya, benar banget, yaitu mengenai gerak dan gaya. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke materi ya. Yang pertama adalah gerak. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda dalam ruang terhadap satu titik acuan. Dalam memahami konsep gerak, penting untuk memahami konsep kecepatan dan percepatan. Merupakan besaran yang menggambarkan seberapa cepat suatu benda bergerak. Kecepatan dapat dihitung dengan rumus kecepatan jarak bagi tempuh waktu. Nah, kecepatan dapat berubah-ubah seiring waktu tergantung pada percepatan atau perlambatan benda. Kecepatan juga memiliki arah, sehingga disebut sebagai besaran vektor. Percepatan juga merupakan besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai gaya. Gaya adalah tarikan dan dorongan yang terjadi pada suatu benda. Dalam ilmu fisika, gaya adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Gaya memiliki nilai dan arah, sehingga masuk ke dalam besaran vektor. Selanjutnya yaitu mengenai hukum Newton. Terdapat 3 hukum Newton. Yang pertama yaitu hukum Newton 1 atau hukum inersia, yang berisi benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya eksternal yang bekerja padanya. Yang kedua yaitu hukum Newton 2 atau hukum perubahan momentum. Perubahan momentum suatu benda sebanding dengan gaya yang bekerja padanya dan terjadi dalam arah yang sama dengan gaya tersebut. Dan yang ketiga yaitu hukum Newton 3 atau hukum aksi dan reaksi. Setiap aksi memiliki reaksi yang sebanding dan berlawanan arah. Nah, dan yang terakhir yaitu mengenai perbedaan kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah besaran skala yang menggambarkan seberapa cepat suatu benda bergerak tanpa memperhatikan arahnya. Kecepatan adalah besaran vektor yang menggambarkan seberapa cepat dan ke arah mana suatu benda bergerak. Nah, mungkin itu tadi penjelasan dari kakak mengenai gerak dan gaya. Untuk selebihnya, kalian bisa membaca materi yang sudah ada di Lab Genius di sesi keempat ini. Dan kalian setelah ini bisa langsung lanjut menuju ke soal latihan dan juga tes formatif yang sudah ada berada di Lab Genius. Sekian dari kakak, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Dadah!